Halo, assalamualaikum, dulur-dulur. Satu hobi ayam aduan Nusantara. Salam Bonanyar Farm, teman-teman. Saya pengen beberapa sharing ya dalam beternak ayam aduan. Untuk ini pendapat saya pribadi. Karena turun-temurun ya, karena bapak suka jadi saya juga suka ayam. Selama pengalaman saya ya, biasanya orang-orang itu enak mana pakai ayam terah atau ayam yang udah win gitu ya, biasanya itu yang ayam. Jadi teman-teman, saya pernah beli ayam saya jadikan pajak. Ayamnya itu sudah pernah win gitu, tapi keturunannya itu nggak jelas, genetiknya nggak jelas, asalkan dia menang gitu. Jadi pada suatu ketika kita beli tuh pajak yang menang lah istilahnya, sudah pernah win, kita pajakin. Lama kita ternak dengan berbagai jenis biang ya. Biangnya itu juga kita juga nggak istilahnya nggak pernah belajar gitu. Kita nggak belajar terahnya ini dari mana, kita kejar terahnya dari mana gitu, nggak pernah kita. Jadi jadi terahnya nggak jelas, ayamnya menangan, tetapi terahnya nggak jelas. Ketika kita ternakin, itu anakannya itu juga kurang memuaskan dalam hal segi segi teknik, segi pukulan juga nggak sama dengan pajaknya gitu. Itu yang saya ternak ya dari pengalaman. Kita pindah ya teman-teman, ini kayaknya lagi mendung. Ya jadi itu teman-teman, ketika kita ternak kok genetiknya tidak jelas ya teman-teman, akhirnya anakannya itu juga tidak akan jelas gitu. Itu untuk menjawab pengalaman saya beternak gitu, dari mulai bapak sampai saya gitu ya. Terus kita mulai belajar, akhirnya memang yang paling penting itu adalah genetik ya. Sebagai seorang pemula beternak ayam aduan Nusantara, jadi yang pertama itu memang genetiknya harus jelas teman-teman. Kalau genetiknya jelas ya, meskipun pajak biangnya itu nggak pernah win misalkan ya, tapi genetiknya jelas, tarungnya jelas, kakek-kakeknya jelas gitu, itu pasti anakannya juga akan jelas gitu teman-teman. Jadi seperti apa yang kita harapkan. Kalau kita menyilangkan ya teman-teman, pama dengan plaker kan gitu, hasilnya kan nggak jelas. Bisa juga hasilnya itu berakot teman-teman. Saya pernah nyoba itu plaker, pama, hasilnya itu berakot. Ada yang berakot, ada yang lari gitu. Jadi itu kalau kita pengen beternak harusnya ke peternak gitu. Seperti halnya kita pengen berobat harusnya ke ahlinya gitu. Kita pengen mendekatkan diri kepada Tuhan ya, berarti ahlinya siapa gitu. Ahlinya berarti ustadz kayak gitu, kiai gitu. Kalau kita kalau kita punya penyakit misalkan ya ke ahlinya, ke siapa, ke dokter kayak gitu. Dokter aja cabang-cabangnya banyak gitu loh teman-teman. Ada spesialis urologi, ada spesialis ini gitu loh. Jadi genetik itu jelas. Jadi ketika teman-teman mau beternak pemula, pengen sukses beternak, pengen anak-anakannya itu berakot semuanya ya, pilihlah indukan-indukan yang memiliki genetik
brakot gitu teman-teman. Kalau pengen kuda lari, misalkan lari tampar-tampar lari gitu, ya pilihlah genetik yang renggang, yang punya genetik lari gitu, kuda lari ataupun atlet seperti itu ya teman-teman. Itu pengalaman saya ya teman-teman. Jadi saya ini beternak ini 1-2 tahunan. Jadi 1-2 tahunan ini baru merasakan genetik yang jelas gitu. Tapi biasanya mahal-mahal, memang mahal gitu. Jadi memang mahal untuk membeli di peternak asli gitu, karena kita tahu silsilahnya. Nanti misalkan di peternak asli ya, ini antara plaker sama pama seperti itu, berarti genetiknya kita bisa memprediksikan kita pakai misalkan biang apa, atau biangnya plaker pama misalkan kayak gitu, kita pakai pajaknya seperti apa. Kita sudah punya role modelnya gitu loh, mau nyetak yang seperti apa itu jadi memudahkan kita dalam beternak. Kalau genetik kita abaikan, ya amburadul gitu loh teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi beternak ayam unggulan. Terus ada pertanyaan, Om berapa untuk harganya untuk yang yang dipacekin. Jadi saya punya dua line ya teman. Oke, mohon maaf kita lanjutin ya teman-teman, tadi ada gangguan kepotong gitu ya. Jadi di line kita itu ada 2 line, jadi kita ternak ada 2 line rapet sama line renggang ya teman-teman, kalau kita main di kalangan gitu. Jadi line renggangnya kita pakai apa? Kita pakai Pama Misuan Dainglor gitu. Jadi kita pakai Pama Misuan Dainglor. Itu impor ini ya teman-teman, Mr. Misuan ya, line Dainglor gitu. Kalau yang rapat, contohnya salah satunya ini kita pakai pacak melungker ya teman-teman. Ada melungker, ada Floyd backbreaker, plaker, ada koingon gitu ya teman-teman. Itu. Ini salah satu pacak kita, ini pacak melungker kita gitu. Ayamnya sehat-sehat semua. Itu ada yang anggrem pula ya. Jadi itu sih teman-teman, ada 2 line di kita. Barangkali teman-teman mau ini pengen misalkan Mas yang Lok Brakot atau yang Pama Misuan Dainglor, silahkan teman-teman, silahkan hubungi nomor di deskripsi ya teman-teman. Gitu. Teman-teman, awal-awal kita beternak sebagai pemula, memang kalau kita melihat genetik ya teman-teman, melihat genetik, jadi pasti mahal itu. Bedanya gitu ya. Kalau kita pengen genetik, biasanya itu ini teman-teman, anakannya biasanya yang lebih murah. Saya dulu juga awal ya beternak ya ini dari anakan gitu. Kita lihat-lihat track recordnya bapak ibunya gitu ya, indukannya, terus akhirnya kita ini beli gitu. Akhirnya jadi banyak kayak gini gitu ya. Seperti itu. Soalnya kita juga kalau mau beli pacek ya, misalkan pacek di Pernahwin itu sangat mahal banget juga gitu. Apalagi ketika win kita nggak tahu lainnya seperti apa gitu. Kalau bisa belilah di peternak gitu, yang peternak atau importir atau pemain gitu ya, pemain tapi yang beternak lainnya jelas gitu ya. Jadi beternaknya itu yang lainnya jelas gitu. Jadi kita selidiki dulu gitu. Kalau saya sih seperti itu ya teman-teman. Itu aja yang
pengen saya share dengan teman-teman gitu ya. Jadi paling utama dalam beternak itu memang satu, genotip dulu ya, genotip dulu. Setelah itu barulah fenotip ya. Misalkan kalau kita punya uang lebih ya, kalau kita punya uang lebih baru fenotip kita perhitungkan. Oh, punya kanuragan seperti itu gitu. Ulesnya, warnanya, posturnya bagaimana gitu ya. Kanuragan seperti itu yang fenotip gitu yang biasanya itu memiliki istimewaan ya, keistimewaan. Kita juga secara nggak langsung karena kita memiliki genetik gitu ya, genetiknya mungkin yang bersama ya, jadi kita kadang keluar katurangan yang memang luar biasa gitu teman-teman. Itu ya, itu aja yang pengen saya share. Jadi untuk pemula saran saya adalah pilihlah genotip yang jelas dalam peternak gitu ya teman-teman, supaya kita tidak menghabiskan waktu, menghabiskan uang gitu dengan percuma. Itu aja ya teman-teman. Salam satu hobi ayam aduan Nusantara gitu ya teman-teman. Terima kasih atas sharingnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.